Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Mutia, masih dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bunyi ya friends ya, yaitu tentang sifat-sifat bunyi. Yang pertama ada perambatan bunyi. Nah sekarang kira-kira kita akan mempelajari sifat bunyi yang mana lagi ya? Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dika tidak sengaja terjatuh. Ia mengalami lebam dan nyeri pada dadanya. Dokter segera memeriksanya menggunakan alat yang bernama stetoskop. Dika terkejut bagaimana cara dokter dapat mengetahui apa yang ia rasakan. Menurutmu, bagaimana cara kerja stetoskop yang dipakai oleh seorang dokter? Ternyata stetoskop dapat bekerja dengan memanfaatkan bunyi pantul. Ada yang tahu apa itu bunyi pantul? Ya, bunyi pantul adalah bunyi yang dihasilkan akibat pemantulan gelombang bunyi. Bunyi pantul ini, friends, juga salah satu sifat-sifat dari bunyi ya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari perambatan bunyi, nah sekarang kita akan belajar tentang bunyi pantul. Lebih tepatnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis bunyi pantul. Jenis bunyi pantul yang pertama yaitu bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli adalah bunyi yang hampir terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga akan memperkuat bunyi asli. Hal ini membuat bunyi asli terdengar lebih keras. Bunyi ini akan terjadi jika jarak dinding terhadap sumber bunyi kurang dari 10 meter. Contoh bunyi pantul memperkuat bunyi asli dapat kita dengar di tempat-tempat tertentu ya, friends. Yang pertama, kalau kita lihat gambarnya di mana nih ya? Good job. Saat menyanyi di kamar mandi atau teriak, bahkan berbicara di kamar mandi akan terdengar lebih keras daripada bernyanyi di ruang yang lebih terbuka. Kedua, bunyi dalam ruang kelas kosong terdengar lebih keras dan nyaring. Tempat yang ketiga, kira-kira di mana nih kalau kita lihat gambarnya? Betul, tempat kita beristirahat atau kamar tidur. Di sini juga suara kita akan lebih keras loh, friends. Dan yang keempat adalah bunyi kereta api yang memasuki terowongan terdengar lebih keras. Jenis bunyi pantul yang kedua adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asli. Gema terjadi jika jarak dinding pemantul cukup jauh, maka akan terjadi bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli diucapkan atau dipancarkan. Gema ini, friends, terdengar jelas seperti bunyi aslinya loh. Contoh bunyi atau suara gema. Bunyi asli atau bunyi yang kita ucapkan contohnya adalah kemari. Maka bunyi pantul yang terjadi akan ada jeda atau jarak suara, kemudian akan ada pantulan dari suara kita yaitu kemari. Dan bunyi yang terdengar sama kita adalah pengulangan kata yang kita ucapkan dari bunyi asli, yaitu kemari, kemari. Gema dapat terjadi di tempat-tempat seperti yang pertama yaitu bukit, lembah, dan tebing. Yang kedua adalah gua. Di dalam gua ini, friends, suara kita akan terdengar lebih keras akibat pantulan bunyi yang mengenai dinding gua. Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai benda yang keras seperti permukaan dinding semen, kaca, atau seng. Bunyi tersebut dapat dipantulkan. Jenis bunyi pantul yang ketiga yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang tiba bersama bunyi asli, sehingga bunyi menjadi tidak jelas.
Gaung atau kerdam terjadi jika jarak dinding terhadap sumber bunyi agak jauh, yaitu 10-25 meter. Gaung ini merupakan bunyi yang terdengar kurang jelas akibat sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga akan mengganggu bunyi aslinya. Contoh bunyi gaung atau kerdam. Kita mengucapkan atau bunyi aslinya adalah kemari. Maka bunyi pantulnya sama seperti tadi, jeda, kemudian kemari, dan bunyi yang terdengar adalah ke dan ri. Karena di sini friends, yang Miss Mutia merahkan ini adalah suara yang bersamaan sehingga tidak terdengar jelas. Jadi yang kita dengar hanya ke dan ri saja. Nah, inilah contoh bunyi dari gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi pada gedung-gedung besar yang tertutup seperti gedung bioskop, gedung pertemuan atau aula, dan studio musik. Untuk menghindari terjadinya gaung atau kerdam, dinding bagian gedung seperti contoh yang sudah Miss Mutia sebutkan tadi, biasanya akan dilapisi atau dipasangi oleh peredam bunyi. Bahan peredam yang sering digunakan antara lain adalah kain wol, kapas, kertas karton, karet, dan lain-lain. Nah, inilah jenis-jenis pantul yang kita pelajari pada kesempatan kali ini ya, friends. Manfaat bunyi pantul. Pemanfaatan bunyi pantul yang pertama yaitu digunakan untuk alat-alat medis seperti ultrasonografi atau USG dan stetoskop. Ultrasonografi ini biasanya digunakan untuk mengecek janin di dalam rahim ibu ya friends, dan stetoskop gunakan sebagai alat medis ketika kita sedang sakit dan dokter mengeceknya. Kalian sering lihat kan alat yang sering digunakan dokter untuk memeriksa kita? Ya, itu yang dinamakan dengan stetoskop. Manfaat bunyi pantul yang kedua yaitu untuk mengetahui kedalaman laut. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Nah, kita lihat gambarnya. Garis panah yang berwarna kuning ini merupakan bunyi yang datang atau bunyi yang dipancarkan. Sedangkan yang berwarna orange, yang berwarna orange ini merupakan bunyi pantul. Manfaat bunyi pantul yang ketiga yaitu mengetahui kedudukan benda di dalam laut. Misalnya seperti keberadaan kapal selam dan kelompok ikan yang dapat diketahui dengan cara memancarkan ultrasonik ke dalam laut. Berikut contoh gambarnya. Misalnya ada pesawat yang tenggelam ya friends, atau yang terjatuh di dasar laut. Nah, kita bisa mengetahui nih di mana posisi pesawat tersebut jatuh dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Garis yang hitam ini friends merupakan sinyal yang asli atau sinyal yang datang atau gelombang yang datang yang dipancarkan oleh ultrasonik. Sedangkan yang berwarna biru merupakan gelombang pantulan atau sinyal pantulan dari sinyal yang datang tadi ya friends. Manfaat bunyi pantul yang keempat yaitu untuk mendeteksi keretakan pada logam. Nah, biasanya bunyi pantul pada manfaat yang keempat ini untuk memeriksa retakan-retakan yang tersembunyi pada bagian-bagian pesawat terbang, sehingga pesawat terbang itu dapat dinyatakan aman untuk terbang atau tidak. Bagaimana friends? Apakah sekarang kalian sudah paham bunyi pantul dan jenis-jenisnya? Alhamdulillah. Sebelum Miss Mutia akhiri, Miss Mutia mau mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah bersemangat dalam menyimak penjelasan Miss Mutia. Dan Miss Mutia juga mau meminta maaf ya apabila dalam menjelaskan materi masih terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Miss Mutia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.